Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Fisika Dasar. Dan kali ini kita akan membahas tentang gerak melingkar. Nah, teman-teman, apa sih itu gerak melingkar? Nah, misal suatu buah benda bergerak melingkar ya dari satu titik P seperti pada di gambar P, kemudian menuju ke P adjacent. Jadi titik awalnya adalah P, kemudian titik akhirnya adalah P adjacent. Maka benda itu bergerak sepanjang sumbu S dan membentuk sebuah sudut theta ya, dimana nanti kalau kita hitung dari titik pusat itu juga ada jarak jari-jarinya dari titik pusat ke titik P maupun di titik P adjacent. Nah, ini jari-jarinya pun sama ke segala arah gitu. Nah, jika suatu benda yang bergerak mengelilingi sumbu dalam lintasan melingkar, itu nanti disebut dengan gerak melingkar ya. Jadi jika sebuah benda bergerak mengelilingi sumbu dalam lintasan melingkar disebut gerak melingkar. Sebagai contoh adalah orbit bumi dan planet yang lain terhadap matahari yang hampir berupa lingkaran. Kemudian juga orbit bulan terhadap bumi. Nah, pada dunia mikro, kalau tadi kan planet dunia makro ya yang lebih besar, dunia mikro yang lebih kecil itu juga ditemukan gerak melingkar. Contohnya adalah elektron yang bergerak mengitari inti, ya, inti atom seperti itu. Kemudian benda yang bergerak dari satu titik ke titik lain dalam gerak melingkar akan menempuh sudut putar tadi ya, theta sudut putar, dan akan bergerak sepanjang busur S yang tadi seperti pada di gambar ya. Dari titik P ke titik P akhir itu ada sumbu S, bergerak sepanjang sumbu S. Nah, sudut putar atau theta tadi dalam satuan internasional dinyatakan dalam radian atau disingkat dengan RAD, radian. Jika sebuah benda bergerak satu putaran, maka benda tersebut telah menempuh sudut putar penuh satu putaran 360 derajat. Dalam radian, satu radian penuh adalah 2pi radian. Oke. Jadi satu putaran penuh atau 360 derajat itu adalah 2pi radian. Oke. Berarti 1pi radian berapa? 180 derajat. Jadi kalau dia bergerak setengah lingkaran, nah itu 1pi radian atau pi radian. Oke. Kalau dia bergeraknya satu putaran penuh, maka itu disebut dengan 2pi radian. Sehingga dapat dikatakan bahwa 360 derajat itu setara dengan 2pi radian. Jadi 1 radian adalah 57,5 derajat. Dan nanti teman-teman bisa menghitungnya. Jadi pi itu kan nilai 3,14 ya. Nah, kemudian gerak melingkar beraturan atau GMB ya. Sebuah benda yang bergerak membentuk suatu lingkaran dengan laju konstan dikatakan mengalami gerak melingkar beraturan. Jadi lajunya konstan ya, atau kelajuannya konstan. Besar kecepatan hal ini tetap atau konstan, oke, tetapi arah kecepatannya terus berubah sepanjang benda tersebut bergerak dalam lingkarannya. Kemudian benda yang bergerak satu putaran penuh dengan sudut 360 derajat artinya telah menempuh keliling lingkaran sebesar 2pi r, dengan r adalah jari-jari lingkaran. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu S atau tadi ya panjang busurnya ya, melingkarnya itu sama dengan adalah 2pi r. Oke, keliling lingkaran teman-teman. Tahu kan keliling lingkaran 2pi r. Oke. Kemudian theta dalam satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kecepatan linear. Setiap partikel atau titik pada benda tegar yang berotasi memiliki kecepatan linear dan percepatan linear pada setiap saat. Oke. Nah, jadi kecepatan linearnya itu jika bendanya ada di ini ya, di P, itu kecepatannya akan menyinggung terus. Jadi akan bergerak berubah-ubah nih, menyinggung garis lintasan lingkarannya. Jadi arah V itu akan selalu menyinggung lintasan lingkaran tersebut. Itu
adalah arah dari kecepatan linear jika sebuah benda bergerak melingkar. Kecepatan linear atau meter per sekon di satuannya ya dapat dinyatakan dengan persamaan R dikali omega, di mana R adalah jari-jari, kemudian omega adalah kecepatan sudut. Dalam hal ini jari-jari adalah meter, kecepatan sudut adalah radian per sekon. Kemudian kita dapat menghubungkan kecepatan sudut dengan frekuensi rotasi, di mana frekuensi berarti adalah jumlah putaran per sekon. Oke. Secara umum frekuensi berhubungan dengan kecepatan sudut dapat dirumuskan dengan omega sama dengan 2πf. Oke. Jadi nanti teman-teman kalau disuruh cari omeganya berapa yang diketahui frekuensi, berarti nanti omeganya adalah 2πf. Selain frekuensi, kita juga dapat menghubungkan kecepatan sudut dengan periode. Beda periode sama frekuensi. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran lengkap. Oke. Kemudian dari frekuensi apa? Frekuensi adalah jumlah putaran per sekon. Oke. Jadi berbeda antara frekuensi dan periode. Secara umum dapat dinyatakan adalah 2π per T. Oke. Kalau dengan T itu adalah periode, kesatuannya sekon. Kalau frekuensi tadi satuannya apa? Hertz. Satuannya hertz ya untuk frekuensi. Nah, teman-teman, maka hubungan antara frekuensi dan periode itu nanti ada, yaitu F frekuensi adalah 1 per T. Jadi untuk mencari frekuensi adalah 1 per T. Kemudian kecepatan linear, oke, tadi kan sudah disebutkan ya, yaitu V sama dengan R dikali omega. Jika dihubungkan dengan frekuensi dan rotasi, maka persamaan kecepatan linear ini juga dapat berubah, dapat kita gunakan ya dalam bentuk lain gitu. Maka tadi omeganya tadi 2πf ya, maka dimasukin jadi 2π RV, oke, 2π RV atau 2πfr, terserah. Kemudian jika dihubungkan dengan periode atau omega sama 2π per T, itu berarti nanti persamaannya menjadi 2πr per T. Oke. Itu tadi untuk mencari kecepatan linear atau kecepatan yang selalu menyinggung arah dari gerak melingkar tersebut atau lintasan lingkaran tersebut. Kemudian adalah percepatan sentripetal. Jika suatu benda yang mengalami gerak melingkar beraturan mempertahankan kecepatan yang tetap yang dimilikinya, berarti ada percepatan yang selalu tegak lurus dengan arah kecepatannya, sehingga lintasannya selalu lingkaran. Percepatan yang diperlukan yang mengarah ke pusat lingkaran dan disebut dengan percepatan sentripetal. Oke. Jadi percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran ya. Jadi arah dari A ini selalu ke pusat lingkaran Jadi arah dari percepatan sentripetal akan selalu ke pusat lingkaran. Nah, percepatan sentripetal dapat dirumuskan dengan secara umum ini adalah delta theta dikali V per delta T, oke, atau omega V. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan dua rumus yang berbeda juga, yaitu yang pertama adalah AS atau percepatan sentripetal ya, dikali omega kuadrat dikali R, atau nanti kalau diketahui yang adalah kecepatan linear, maka teman-teman menggunakan V kuadrat per R. Oke, nanti tergantung mana diketahui, apakah omeganya atau kecepatan sudut atau kecepatan linearnya. Oke. Ini lupa dijelaskan bahwasanya omega ini adalah kecepatan sudut ya, atau radian per sekon. Oke, teman-teman, contoh soal nih. Sebuah batu diputar ya, berputar pada ujung tali dengan radius 0,5 meter dengan kecepatan dengan kelajuan 10 meter per sekon. Carilah besar dari kecepatan sentripetal dari batu tersebut, kemudian periode dari revolusinya, periode putarannya maksudnya ya. Nah, yang pertama adalah percepatan sentripetal. Oke, yang diketahui adalah kecepatan linearnya. Oke, teman-teman, mereka bisa menggunakan rumus yang mana? Ya, benar, menggunakan rumus yang ini, yaitu AS atau percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R. Karena ini teman-teman tinggal masukin nilainya berapa, 10
per 0,5. Hasilnya adalah 20 meter per sekon kuadrat. Kemudian adalah periode revolusi. Periode putaran. Periode putaran teman-teman bisa gunakan rumus 2πr per V. Jadi tinggal teman-teman masukin nilai P adalah 314, nilai R-nya diketahui ya, 0,5. Kemudian nilai kecepatan linearnya adalah 10. Maka didapatkan periode atau waktu yang dibutuhkan batu tersebut untuk menempuh satu putaran adalah 0,314 sekon. Nah, itu contoh soal pertama. Kemudian ada contoh soal kedua nih. Sebuah bola diikat ke ujung tali yang panjangnya 0,5 meter berayun dalam lingkaran vertikal di bawah pengaruh gravitasi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Ketika tali membentuk sudut theta sama dengan 20 derajat dengan bola memiliki kecepatan 1,5 meter per sekon, tentukan percepatan sentripetal itu. Oke. Kita jawab yang pertama saja dulu. Maka yang diketahui tadi sama ya, yang diketahui adalah V atau kecepatan linearnya 1,5. Kemudian 1,5 dikuadratkan karena AR atau AS ya sama aja. Sentripetal tuh kecepatan sentripetal tuh kecepatan radial, jadi sama. Sentripetal radial gitu. Yaitu V kuadrat per R sama dengan 1,5 kuadrat per 0,5 sama dengan nanti 4,5. Kemudian percepatan tangensial. Nah, ini yang belum tadi kami jelaskan ya. Kalau percepatan sentripetal dari arahnya ke pusat, ini ke pusat ke atas ya. Maka percepatan tangensial arahnya selalu menyinggung dari gerak benda tersebut. Sama tadi kalau kecepatan linear ya, menyinggung arah dari benda tersebut ketika bergerak melingkar. Sama, percepatan tangensial juga dia adalah percepatan yang arahnya selalu menyinggung garis lintasan lingkaran tersebut. Maka nanti karena ini di bawah pengaruh gravitasi, teman-teman nanti bisa menggunakan rumus G sin theta. Oke, G sin theta yaitu G 9,8 dikali sin theta atau tetanya tadi diketahui sudutnya 20 derajat. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kecepatan radial, kemudian kecepatan sudut itu bisa diterapkan. Pertama adalah pedal gas dan pedal rem pada kendaraan, khususnya di mobil ya. Nah, saat kendaraan dihidupkan dan pedal gas diinjak, maka roda berputar atau memiliki kecepatan sudut. Oke. Ini berarti selama pedal gas diinjak, dihasilkan percepatan sudut sehingga kecepatan sudut yang semula 0 menjadi tidak 0 atau berubah semakin naik. Oke. Jadi ketika pedal gas belum diinjak, kecepatan sudutnya masih 0 karena benda tidak bergerak apapun. Namun ketika pedal gas diinjak, dihasilkan percepatan sudut. Maka roda terus berputar sehingga kecepatan sudutnya juga akan berubah. Oke, dari 0 menjadi tidak 0. Kemudian ketika pedal rem diinjak, maka kendaraan mengalami perlambatan. Putaran roda yang semula cepat menjadi lambat. Ini menandakan adanya percepatan sudut yang bernilai negatif. Oke, jadi percepatan sudutnya ini akan negatif karena dia akan semakin pelan. Oke, percepatannya negatif sehingga kecepatannya pun nanti akan berubah lagi. Ya, seperti itu. Jadi ini contoh bagaimana percepatan sudut bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada contoh pedal gas dan pedal rem. Kemudian ada juga satelit geostasioner. Oke. Satelit geostasioner ini apa sih? Yaitu satelit yang apabila dilihat dari bumi seolah-olah diam. Ya, seolah-olah diam. Jika satelit tersebut tepat berada di atas kepala kita, maka satelit tersebut akan tetap berada di atas kepala kita meskipun bumi itu berotasi. Oke, itu adalah satelit geostasioner. Contoh adalah satelit yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu satelit Palapa. Oke, satelit tersebut harus berada di wilayah Indonesia, ya, di satu titik tertentu di atas wilayah Indonesia supaya dapat merelay siaran televisi atau telekomunikasi di wilayah Indonesia. Jadi satelit Palapa itu ada di satu titik di Indonesia dan itu dia akan berada di satu titik itu tersebut, maka dia harus memiliki kecepatan sudut atau kecepatan putar yang sama atau kecepatan linear yang sama juga. Oke.
dengan bagaimana nanti gerak rotasi bumi. Nah, ini menarik nih, satelit geostasioner. Nah, pertanyaannya adalah berapa kecepatan sudut dan kecepatan linear satelit pada orbit geostasioner? Nah, kita dapat menjawabnya dengan ikuti langkah-langkah sebagai berikut, yaitu satelit melengkapi satu putaran dalam orbitnya atau satu hari ya. Jadi dia akan berputar satu hari, yaitu 24 jam. Berapa sekon? 24 dikali 60 menit dikali 60 detik. Hasilnya adalah 86.400 sekon. Maka besar sudut satu putaran orbit adalah 2 pi radian. Oke. 360 derajat 2 pi radian. Oke. Dengan demikian kecepatan sudut satelit bisa kita temukan yaitu delta theta per delta t, oke, yaitu 2 pi per berapa butuh waktu dari satu putaran. Oke, ini kan kecepatan sudut adalah waktu satu putaran. Oke, satu putaran dibagi waktu untuk menempuh satu putaran tersebut, yaitu 2 pi per 86.400. Maka hasilnya adalah sekitar 2,74 kali 10 pangkat min 5 radian per sekon. Itu adalah kecepatan sudut dari satelit tersebut. Nah, sekarang kita akan mencari kecepatan linearnya. Kita harus hitung dulu jari-jari orbit satelitnya, yaitu jari-jari bumi. Oke, dari titik pusat bumi ya. Jari-jari bumi berapa? Kemudian ditambah ketinggian satelitnya. Nah, itu adalah jari-jari dari orbit satelit, oke, yaitu jari-jari bumi ditambah ketinggian satelit. Jari-jari bumi adalah 6.400 km. Sedangkan misal ketinggian sebuah satelit adalah 36.000 km. Maka jari-jari orbit satelit adalah 42.500 km. Oke, sekian. Dengan demikian, kecepatan linearnya kita bisa temukan, yaitu V sama dengan R dikali omega. Oke. V omega dikali R ya. Omega tadi kita sudah dapatkan, yaitu omeganya tadi berapa? 2,72 kali 10 pangkat min 5. Oke. Jari-jarinya 4,24 kali 10 pangkat 7. Oke. Maka kecepatan linearnya adalah 1,15 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Itu adalah kecepatan linear dari orbit gerak satelit di orbitnya, yaitu satelit geostasioner. Nah, mungkin itu teman-teman contoh dari penerapan gerak melingkar ataupun gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari kita. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kita gerak melingkar. Jika ada pertanyaan, teman-teman nanti bisa tanyakan di grup WhatsApp. Oke. Kemudian link absen isi di bawah kolom deskripsi. Kemudian jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.